Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sudah lama nggak buat analisa goal ya, ataupun XAU USD ya. Ini goal ini ramai kemarin naik karena Rusia sama Ukraina sedang melakukan peperangan ya. Jadi semakin memanas. Ditambah lagi Rusia sudah mulai memberikan simulasi nuklir ya kepada Inggris. Nah, jadi itu secara fundamental. Tapi secara teknikalnya ini area resisten. Saya akan tulis resisten. Dan ini berhasil ditembus. Ya. Artinya jika area resisten sudah terbentuk, otomatis di sini menjadi high. Swing high. Ini swing high yang terdekat ya. Nah, ini swing high-nya yang sudah terbentuk. Berarti ini resisten, ini swing high, di sini swing low. Swing low ada dua, ada satu, ada dua. Saya ngambil yang ini aja. Swing low. Oke, ini swing low. Swing low, resisten, ini swing high. Nah, berarti XAU USD ini sedang melakukan koreksi. Ya, penurunannya ini sedang melakukan koreksi. Saya rasa sedang melakukan koreksi. Nah, jika diukur menggunakan Fibonacci dari swing low ke swing high, ini resisten, swing low, swing high, dari sini ya. Kemarin dia break di level menembus 61,8 di sini. Seharusnya di sini dia naik. Nah, tetapi kalau saya perhatikan lagi, ada level support di 1835 di area ini yang belum berhasil diinjak ya sama gold. Nah, kalau ini kemarin sudah satu kali ini. Di sini kalau kita melakukan entry buy di sini belum ada konfirmasi bullish. Minimal harus ada konfirmasi bullish dulu seperti ini. Naik, kemudian ini konfirmasi bullish ya karena menembus resisten, kemudian dia retest sekali, barulah di sini harusnya naik. Nah, itu contoh konfirmasi bullish. Nah, jadi seperti ini contoh konfirmasi bullishnya. Ini dia turun membentuk area resisten. Nah, ini resisten nih. Nah, resistennya ini ditembus. Turun, membentuk support, resisten kecil, turun. Nah, resisten yang ini ditembus. Otomatis itu konfirmasi bullish. Nah, biasanya akan terjadi hal seperti ini. Baru naik.
ya. Nah, kalau yang sekarang di sini kalau kita misalkan mau entry buy ya, minimal harus ada konfirmasi bullish. Bullishnya di mana? Bullishnya belum terlihat karena level resisten yang terdekat belum ditembus. Ini garis putih level resisten yang terdekat menurut candlestick H4 yang sekarang ini saya lihat ya. Jadi kalau misalkan mau naik minimal harus tembus dulu. Nah, baru nanti dia akan melakukan retracement. Disinilah entry point kita untuk melakukan entry ya. Di sini entry point. Nah, akan tetapi kalau misalkan nanti dia turun mencoba ke area support, bagus untuk menunggu konfirmasi bullish di area ini. Ya, karena ini sama ini level resisten juga. Ini level resisten yang garis biru, saya akan ganti menjadi warna hijau. Ini level resisten become support. Jadi otomatis akan menjadi level support di sini. Nah, saya rasa untuk XAU USD kalau misalkan mau open buy ya, menunggu konfirmasi bullish di sinilah ya, di area-area resisten become support ataupun bisa menunggu di sini. Saya akan buat satu garis sebentar. Oke. Ini konfirmasi bullish, ini area support yang sangat kuat ya di sini. Nah, ini support yang lumayan sangat kuat. Ini ya, ini saya akan hapus dulu. Nah, ini support kuat. Oke, satu kali, dua kali, kemudian dia naik, kemudian dia turun, baru dia di sini terjadi kenaikan. Nah, artinya kalau mau low risk, teman-teman bisa menunggu di sekitar inilah 1785 konfirmasi bullish. Ya, jika saya ukur dari sini bawah low ke atas, tujuh delapan sama 88 ada nggak? Oh, ada. Nah, ini 78,6 berada di sekitar 1762 di area ini. Ini ya. Nah, jadi kita bisa menunggu entry point konfirmasi bullish di sini di garis-garis biru ini. Kalau misalkan ini dia turun kembali ya. Nah, tapi kalau misalkan bullish ini dibentuk di sini, misalkan nanti besok mulai naik ya, menembus, ini sudah dikatakan konfirmasi valid bullish. Hanya jangan langsung entry buy di sini, menunggu dia retrace dulu sekali, baru ada bullish, nah baru di sini entry. Ya, karena takutnya nanti seperti ini, dia turun, nah di sini kan area support ya, nah baru di sini mungkin ada konfirmasi bullish. Kalau misalkan ada lagi bagus ya. Nah, ini planning untuk XAU USD karena resisten ini sudah ditembus. Jadi otomatis trennya saya rasa masih naik ya.
masih naik, hanya sekarang ini sedang dalam keadaan koreksi gitu. Jadi untuk kita melakukan entry buy harus ada konfirmasi bullish terlebih dahulu ya. Targetnya resisten terdekat sekitar 1980. Ini target uh, pertama apabila nanti di sini ada konfirmasi bullish ya. Target pertama 1980. Tapi kalau misalkan belum ada konfirmasi bullish, jangan langsung entry buy. Oke, lebih baik kita menunggu ya. Nah, entry konfirmasi bullish yang bagus seperti ini. Jadi ketika harga naik, ketika harga turun, ada penawaran, ada candle bullish, ini bullish. Kemudian dia turun. Nah, otomatis ini sudah menjadi area resisten. Ini sudah menjadi area resisten. Nah, sedikit kan area resisten. Ini perhatikan yang ini nih. Nah, yang itu. Saya kasih panah kuning. Ini candle yang ini. Ini otomatis sudah menjadi area resisten karena ada hijau, ada merah. Nah, apabila resisten ini ditembus, ini konfirmasi bullish. Ini konfirmasi bullish, penembusan harga mau naik. Nah, ini. Ya. Kemudian setelah ada konfirmasi resisten ditembus, dia akan tes area terendah ataupun area support yang awalnya dibentuk. Ya. Awalnya dibentuk support di sini kan. Dia akan balik. Nah, kita akan cari konfirmasinya dengan menggunakan candle yang seperti ini yang besar, bisa kita simpan menggunakan rectangle ataupun kotak. Nah, biasanya di area sini dia akan naik. Tapi dengan catatan tidak menembus ke bawah, karena kalau tembus bawah otomatis akan turun. Ya. Nah, di sini contoh lagi. Ini konfirmasi turun, kemudian dia naik. Tapi ditembus. Nah, setelah tembus, harga balik lagi ke bawah. Ini area terendahnya. Nah, tapi sayangnya area terendahnya ini ditembus. Nah, otomatis ini tidak menjadi untuk entry buy karena ini ditembus. Candlenya menjadi bearish ya. Bearish besar, otomatis ini harga akan lanjut. Nah, apabila terlihat konfirmasi bearish seperti ini, pasti dia balik lagi ke atas untuk melakukan penawaran jual. Jadi jualnya itu jangan di harga rendah, tapi melakukan penawaran dulu, harga naik, baru di sini entry. Tembus lagi di sini, melakukan penawaran lagi, naik, baru turun. Nah, ini pun ketika naik pun sama ya. Naik, melakukan penawaran dulu, turun, jadi harganya naiknya di level harga terendah baru naik. Nah, nanti di sini sama, kita tugasnya sekarang menunggu konfirmasi bullish. Ya, menunggu konfirmasi bullish, adanya konfirmasi bullish ataupun penembusan di area-area resisten. Nah, resistennya bisa di sini ataupun bisa di sini. Kita cari aja mana aja yang ditembus, bisa nunggu 1 ataupun 2 hari ke depan. Setelah ada konfirmasi penembusan, kita menunggu koreksi baru entry. Ya. Jadi nanti sangat low risk ataupun resikonya sangat kecil. Ketika sudah ada konfirmasi bullish, harga balik ke bawah, nah kita cari candle bullishnya di mana, misalkan caro di sini. Gunakan resiko sekecil mungkin. Ya, targetnya
terdekat 1980 ataupun mau jauh ya di atas lah. Tergantung kita melihat adanya konfirmasi bullish untuk melakukan entry. Nah, apabila nanti di sini belum ada konfirmasi bullish, jangan entry ya, jangan entry. Nah, ini area-area support untuk melakukan entry buy ya. Nah, hanya kalau saya perhatikan di sini ini area support ini yang low ini memang sudah ditembus ya, jadi ada kemungkinan eh, bakal ya kalau naik turun itu memang sudah hukumnya ya. Nah, ini kalau misalkan naik mungkin sampai sini, di sini ada konfirmasi bearish, bisa jadi nanti turun lebih dalam. Ya, karena ini area low yang ini sudah ditembus nih. Nah, biasanya terjadi penawaran seperti itu. Kalau misalkan support sudah ditembus, dia akan naik ke sini pertama. Di sini misalkan tembus, otomatis harga akan naik lebih tinggi. Akan tetapi jika di sini dia tidak tembus, mungkin nanti seperti ini. Ini kan konfirmasi bearish ya, pasti harga akan balik ke area penurunan breakout pertama gitu. Jadi kita akan cari seperti ini. Nah, bisa jadi seperti itu nanti di sini kalau misalkan di sini tidak tembus ya, area resisten ini tidak tembus, harga bisa jadi akan turun lebih dalam. Nah, mungkin nanti ketika area di sini support sudah tidak ditembus menjadi konfirmasi bullish, mungkin akan naiknya lebih tinggi ya. Ini bisa aja seperti ini nanti gitu. Akan tetapi kalau misalkan level resisten ini ditembus, ini area support ya, level resisten ditembus, tembus misalkan. Nah, otomatis harga akan naik. Hanya kenaikannya itu akan terjadi, pasti akan turun terlebih dahulu, mungkin lebih tinggi ya, apabila level resisten ini ditembus. Ini plan kedua yang warna hijau ya. Ini plan kedua apabila resisten ditembus, level resisten ini, dan ini plan pertama apabila resisten ini tidak ditembus, otomatis harga akan turun tes area support. Jadi kalau misalkan mau buy, lebih baik di sini yang bagus. Kalau misalkan mau entry sell, saya rasa menunggu di level resisten di sini ya. Kalau misalkan nanti mau sell, jadi area sell di sini ketika tidak menembus area resisten. Nanti saya akan update di channel Telegram untuk info lebih lanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.